Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara komunikasi serial dengan menggunakan Arduino. Komunikasi serial adalah proses mengirim atau menerima dengan pengiriman data dikirim atau diterima per 1 bit secara bergantian dan berurutan. Berbeda dengan komunikasi paralel, data dikirim atau diterima langsung 8 bit per 1 byte. Pada proses pengiriman atau menerima data secara serial diperlukan sinyal clock data. Sinyal clock data tersebut berfungsi untuk penentuan pergeseran data 1 bit dan pengurutan data yang dikirimkan atau yang diterima. Pada kecepatan clock, pengiriman dan penerima harus sama. Jika tidak sama, maka akan mengakibatkan data yang dikirim akan error atau rusak. Pada komunikasi serial, kelebihan dari komunikasi serial adalah jarak pengiriman data komunikasi serial lebih jauh dibandingkan dengan paralel. Untuk komunikasi serial bisa mencapai 5 hingga 10 meter per data TTL, 20 sampai 30 meter data RS232 dan 1200 meter data RS485. Sedangkan paralel umumnya maksimal 5 meter. Jumlah kabel serial lebih sedikit. Hanya dibutuhkan 3 kabel, yaitu RX untuk receiver, TX untuk transmitter, dan GND untuk ground. Pada komunikasi serial, sistem komunikasi bisa full duplex atau bisa sebagai pengirim dan penerima. Sedangkan paralel bersifat half duplex, hanya bersifat sebagai pengirim atau penerima saja. Kekurangan komunikasi serial dibanding komunikasi paralel adalah waktu pengiriman lebih lambat karena data dikirim per 1 bit, sedangkan pada paralel langsung 8 bit. Dibutuhkan sinkronisasi clock pada pengiriman dan penerima. Jika clock tidak sinkron, maka data yang dikirim akan error. Kemudian di sini terdapat baud rate. Baud rate adalah nilai kecepatan transfer data pada komunikasi serial dengan satuan bps atau bits per second. Di sini terdapat tabel baud rate dari 1200 hingga 115.200. Sebagai contoh, pada nomor 4 di sini terdapat kecepatan data 9600 dengan keterangan kecepatan transfer data maksimal sebanyak 9600 bit per detik. Nah, untuk penentuan atau inisialisasi nilai baud rate pada pengiriman dan penerima harus sama. Dengan begitu, proses kecepatan pengirim dan kecepatan menerima data akan seimbang atau sama. Di sini kita ibaratkan ada 2 orang saat bermain lempar tangkap bola. Kecepatan ritme dalam melempar dan menangkap bola harus sama. Semisal, apabila kecepatan dalam melempar bola lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan dalam menangkap, maka pasti akan ada bola yang tidak tertangkap. Seperti itu juga perumpamaan dalam komunikasi serial. Apabila kecepatan proses pengiriman data tidak sama, ada kemungkinan akan ada data bit yang tidak diterima, sehingga data akan tidak sesuai dan dianggap error. Kita langsung menuju ke lembar tugas. Pada nomor 1, merujuk pada materi komunikasi serial, kita akan mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Antara lain yaitu mengirim data dari Arduino ke komputer atau laptop dan mengirim dan menerima data dari komputer atau laptop ke Arduino. Untuk contoh programnya seperti ini. Yang pertama, pada file setup kita menulis perintah serial begin dengan kecepatan baud rate yaitu 9600 per detik atau byte per second. Kemudian pada void loop kita menggunakan serial print, kemudian kita beri delay selama 1 detik. Kemudian ketika kita ingin mencoba program ini, diwajibkan kita harus menggunakan hardware secara langsung atau menggunakan board Arduino secara langsung. Karena mengapa? Di sini kita mengirim data serial dari laptop atau komputer menuju ke Arduino.
Di sini saya telah menyiapkan sebuah board Arduino yang dimana nantinya pada program yang telah kita buat sebelumnya kita akan mengirimkan data serial dari software Arduino menuju ke board Arduino. Langkah pertama yaitu di sini kita menyiapkan kabel data seperti ini untuk dihubungkan ke komputer atau laptop. Ketika sudah lampu menyala menandakan Arduino telah aktif atau terhubung. Kemudian di sini sebentar. Di sini pada program kita bisa langsung menguploadnya. Kemudian serial monitor yang ada di sebelah atas kanan. Nah, di sini muncul tulisan tes serial Arduino. Tulisan ini bergerak menyamping ke arah kanan karena di sini kita menggunakan perintah serial print. Kemudian di sini coba kita menambahkan ln. Nantinya print ln ini akan mengubah posisi tulisan menjadi bergerak ke bawah. Untuk contohnya seperti ini. Jadi fungsi print ln tadi agar mempermudah pembacaan di serial monitor. Kemudian pada program latihan 2, di sini kita akan mencoba mengirim dan menerima data melalui jalur serial. Sebelumnya kita telah mencoba bagaimana cara mengirim data menuju ke board Arduino. Kali ini kita akan mengirim dan menerima data melalui jalur serial menuju ke board Arduino. Di sini nantinya kita akan mengontrol LED yang ada pada board Arduino. Yang pertama, di sini pada file setup kita tetap sama menggunakan serial begin dengan baud rate 9600. Kemudian di sini kita menginisialisasikan LED yang ada pada board Arduino dengan cara pin mode LED built-in. Kemudian LED ini kita jadikan sebagai output. Kemudian di sini pada void loop kita menggunakan serial available. Kemudian di sini kita menggunakan tipe data char. Tipe data char ini kemudian membaca serial. Jadi di sini nantinya ketika kita menekan tombol A yang ada pada keyboard, maka yang terjadi adalah LED yang ada pada Arduino nantinya akan bernilai high atau menyala. Kemudian ketika kita menekan huruf B pada keyboard, maka yang terjadi adalah LED akan bernilai low atau LED padam. Di sini masih tetap kita menggunakan board Arduino. Jadi di sini nantinya kita akan menyalakan LED yang ada
pada board Arduino. Jadi LED yang akan kita nyalakan nantinya berada di posisi sebelah sini. Nah, di sini coba kita upload program ke board Arduino. Nah, jika sudah, kita langsung menuju pada serial monitor. Di sini nantinya kita akan mengirimkan data dari serial monitor ini menuju ke board Arduino. Jadi di sini ketika kita ingin menyalakan sebuah LED yang ada pada board Arduino, di sini kita tinggal mengetik pada keyboard huruf A yang ada pada keyboard. Di sini bisa kita lihat pada program. Di sini kita menggunakan huruf A kapital. Setelah itu kita kirim. Bisa kita lihat pada LED yang ada pada board Arduino, maka LED akan menyala. Kemudian jika kita ingin mematikan LED, kita tinggal menekan huruf B yang ada pada keyboard, kemudian kita kirim, maka LED akan padam. Jadi contohnya seperti itu. Di sini kita kembali lagi pada lembar tugas. Di sini pada nomor 2 merujuk pada soal nomor 1B di atas. Kembangkan untuk kontrol gerak arah putar motor dengan kecepatan putar dibuat tetap. Adapun ketentuan perintah karakter huruf sebagai berikut. Di sini pada data serial karakter huruf, untuk huruf R yaitu putar arah kanan, motor akan berputar ke arah kanan. Kemudian huruf L, motor akan berputar ke arah kiri. Kemudian S, motor akan berhenti. Jadi diibaratkan R ini adalah right, L adalah left, S adalah stop. Untuk programnya seperti ini. Jadi nantinya kita akan mengontrol sebuah arah putar motor dengan mengirimkan data dari serial monitor menuju ke board Arduino. Langkah pertama di sini kita inisialisasikan pin. Untuk pin A terhubung ke pin nomor 7 Arduino dan pin B menuju ke pin nomor 6 Arduino. Kemudian di sini pada flash setup kita masih tetap sama menggunakan serial begin baud rate 9600. Kemudian pin A dan pin B kita jadikan sebagai output. Kemudian di sini kita membuat void atau fungsi baru untuk berhenti, putar kanan dan juga putar kiri. Kemudian di sini pada void loop, di sini pada tipe data char, di sini kita tulis huruf R yang artinya nantinya motor akan berputar ke arah kanan. Kemudian L ini motor akan berputar ke arah kiri. Kemudian S ini motor akan berhenti. Kita langsung menuju pada rangkaian hardware-nya. Untuk rangkaian hardware-nya seperti ini. Di sini kita menggunakan komponen tambahan yaitu driver motor. Nantinya driver motor ini berfungsi untuk mengubah arah putar motor dari kiri ke kanan. Di sini pada rangkaian input motor in 1 dan in 2 kita hubungkan pada pin nomor 6 dan 7
yang ada pada board Arduino. Kemudian di sini untuk supply tegangan kita mengambil dari board Arduino yaitu 5 volt. Kemudian 5 volt ini kita jumper atau kita hubungkan ke supply tegangan 12 volt. Kemudian untuk motor di sini untuk motor kita hubungkan langsung ke out 1 dan out 2 karena di sini kita menggunakan input 1 dan juga input 2. Di sini kita langsung upload programnya ke board Arduino. Kemudian kita buka serial monitor. Nah, di sini ketika kita ingin membuat putaran motor ke arah kanan, di sini kita bisa menekan huruf R yang ada pada keyboard. Kemudian kita kirim data, maka motor akan berputar ke arah kanan. Kemudian jika kita ingin merubah arah putaran motor ke arah kiri, kita tinggal menekan huruf L yang ada pada keyboard. Kemudian kita kirim data. Maka motor akan berputar ke arah kiri. Kemudian bila kita ingin motor berhenti, kita tinggal menekan huruf S yang ada pada keyboard. Kemudian kita kirim data, maka motor akan berhenti. Kita kembali pada lembar tugas. Pada nomor 3, pengembangan selanjutnya yaitu mengontrol kecepatan putar motor dengan arah putar dibuat tetap. Adapun ketentuan perintah karakter huruf sebagai berikut. Pada data serial 1, kecepatan putar motor dibuat lambat dengan nilai PWM 75. Kemudian data serial 2, kecepatan putar motor dibuat sedang dengan nilai PWM 150. Pada data serial 3, kecepatan putar motor dibuat cepat dengan nilai PWM 255. Untuk programnya seperti ini. Kita inisialisasikan pin motor terhubung ke pin 9 Arduino. Ingat, ketika kita ingin mengontrol kecepatan motor dengan menggunakan Arduino, kita cari atau menggunakan pin yang mempunyai simbol seperti berikut. Kemudian pada voice setup masih tetap sama, kita menggunakan serial begin 9600. Kemudian pin motor kita jadikan sebagai output. Kemudian di sini kita membuat void baru, void lambat, void sedang, dan juga void cepat. Pada void lambat, pin motor kita isi dengan nilai 75. Kemudian void sedang, pin motor dengan nilai 150. Kemudian void cepat, pin motor dengan nilai 255. Kemudian di sini pada void loop, di sini ketika kita menekan angka 1 pada keyboard, maka yang terjadi adalah motor akan berputar lambat. Kemudian ketika kita menekan angka 2 pada keyboard, motor berputar sedang. Kemudian ketika kita menekan huruf angka 3 pada keyboard, motor akan berputar cepat. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini pada in A ini terhubung pada pin nomor 9 yang ada pada board Arduino. Kemudian di sini pada jalur output 1, di sini kita hubungkan ke motor. Kemudian pada kabel motor yang kedua terhubung ke ground. Nah, di sini kita
coba upload program ke board Arduino. Kemudian kita langsung menuju pada serial monitor. Di sini kita akan membuat putaran motor menjadi lambat. Di sini kita bisa panggil fungsi putaran motor lambat dengan menekan angka 1 yang ada pada keyboard. Kemudian kita kirim data, motor akan berputar lambat. Di sini pada motor tidak berputar dikarenakan sinyal yang masuk pada sinyal PWM yang masuk pada Arduino terlalu kecil. Jadi di sini motor hanya bergetar dan tidak mau berputar. Di sini coba kita menggunakan putaran sedang. Di sini kita tekan angka 2 pada keyboard. Kemudian kita kirim data, motor akan berputar sedang. Kemudian jika kita ingin merubah putaran motor menjadi lebih cepat, kita tinggal menekan angka 3, kemudian kita kirim data, bisa diamati pada putaran motor akan menjadi lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.